Assalamualaikum Krenyes Mania. Banyak sekali teman-teman yang nanyain, Mas, saya punya permasalahan mixer seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah bermasalah, pastinya akan keluar biaya untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Nah, di video kali ini saya ingin nunjukin ke teman-teman bagaimana tips saya merawat mixer analog biar awet, biar bisa digunakan terus gitu ya teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk ke tips-tipsnya. Untuk tips yang pertama, mixer analog itu paling sering terkena problem yaitu debu. Kalau debu sudah nempel, maka lama-kelamaan debu itu akan menumpuk. Nah, yang masalah adalah semua komponen yang ada di mixer analog ini adalah benda yang bergerak. Contohnya potensio, dia diputar, kemudian fader, dia digeser. Kalau debu sampai masuk, dia akan membuat gesekan dua lempengan karbon itu akan menjadi berdebu dan aus. Nanti lama-kelamaan pas diputar ada suara kresek-kresek atau kesenggol bunyi pelan, kesenggol bunyi kencang seperti itu ya. Itu adalah gara-gara tidak dirawat dari debu. Masalahnya mixer analog ini rapat-rapat seperti ini ya. Kalau kita lap, mungkin bagian yang lebar ini gampang untuk dilap ya. Bagian yang lebar ini gampang. Tapi kalau bagian knop-knop ini susah banget. Jari-jari kita nggak masuk. Apalagi kalau jari teman-teman segede jempol semua. Nah, contohnya di area-area sini, ini kita nggak bisa. Kalau dipaksakan, potensionya akan tertekan atau kebengkeng gitu ya. Istilahnya apa ya. Nah, ini akan membuat pegas yang ada di knop ini juga akan melemah seiring waktu. Jadi membersihkannya itu juga bisa berbahaya buat mixernya. Kalau nggak dibersihkan juga berbahaya. Makanya di sini teman-teman perlu hati-hati tapi rutin untuk membersihkan. Nah, ini saya ketemu sebuah sikat yang menurut saya ini enak ini dipakai buat membersihkan mixer dan nggak bahaya. Dan dia bisa melalui sela-sela ini dengan mudah tanpa membuat knop-knopnya itu tertekan atau kedorong seperti ini ya, kebengkeng gitu. Nah, teman-teman tinggal sapu aja area yang kotor seperti ini dan sudah bersih. Dengan cepat dan mudah. Perhatikan kalau teman-teman memiliki mixer yang ada graphic equalizer, ini kan lubang ya. Jadi sapukan keluar, jangan disapu ke dalam, tapi sapukan keluar seperti ini. Agar debunya nggak masuk ke dalam. Oke, seperti ini dan bersih. Kemudian untuk kotoran-kotoran apa ya, ini kecoa kali ya. Kotoran kecoa atau cicak gitu ya. Kemudian rambut-rambut ini kita bersihkan. Nah, yang nggak bisa dibersihkan dengan sapu baru menggunakan lap. Kemudian biasanya saya menggunakan cairan pembersih yang aman. Biasanya kalau kita suka bersihin mobil ada cairan-cairan pembersih untuk detailing gitu-gitu ya. Itu teman-teman bisa gunakan atau pembersih yang sifatnya silikon seperti plate G itu juga bisa digunakan ya, yang biasa dipakai untuk membersihkan furniture di rumah. Yang penting jangan terlalu basah ya. Yang paling bagus sih alat-alat untuk membersihkan dashboard mobil itu aman ya. Yang penting tidak membuat korosif. Jadi rajin dibersihkan seperti ini dan tidak mengganggu settingan knop-knop ya. Tidak mengganggu settingan knop-knop. Oke, udah bersih seperti ini. Kemudian tips berikutnya, di zaman sekarang mixer-mixer yang dijual di pasaran itu rata-rata sudah dilengkapi dengan digital effect. Baik itu sound effect ataupun efek-efek untuk reverb, untuk gema biar suaranya tambah ces tanpa perlu menambahkan efek-efek digital eksternal seperti Alesis, virtualizer dan lain sebagainya ya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, kalau dia namanya digital, berarti dia menggunakan kabel data yang model soket panjang gitu ya. Ada beberapa kabel, kemudian ada satu strip konektor
atau SIP, kemudian disambungin dari PCB depan ke PCB belakang, kemudian ke mainboard dari mixernya. Yang mana namanya digital, kalau dia terkena getaran, guncangan atau vibrasi, soket tersebut bisa jadi kendor, teman-teman. Walaupun kadang sudah dikasih lem gitu ya, tapi ada kemungkinan. Makanya kita harus mencegah terjadinya vibrasi atau getaran atau guncangan keras pada mixer. Nah, terutama kalau mixernya sering digunakan untuk manggung, hati-hati dengan guncangan. Di sini saya memberikan tips teman-teman beli case yang di dalamnya ada busa penahan guncangan gitu ya. Hard case yang di dalamnya ada busa penahan guncangan. Atau kalau teman-teman langsung pasang dia di rak, pastikan antara kuping dengan raknya itu ada karet untuk menahan vibrasi ya. Itu juga akan membantu mixer mengalami guncangan yang seminimal mungkin. Walaupun semua yang saya katakan ini tidak berdampak dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun ya. Bisa jadi beberapa tahun kemudian karena impact itu bisa jadi beberapa bulan kemudian, bisa jadi beberapa tahun kemudian ya. Impact dari akumulasi debu, vibrasi. Kemudian ada juga impact karena panas ya. Komponen elektronika yang ada di dalam mixer itu bisa mengalami penurunan usia ketika dia terlalu panas. Misalkan teman-teman jemur tanpa ada payung gitu ya. Dia melebihi 75 derajat komponen panas di dalam mixer, maka umurnya akan berkurang ya. Jadi pastikan mixer tidak lebih dari 75 derajat. Kalau dia sekitar 50, 40 itu masih aman ya. Kalau teman-teman pegang dia anget, masih aman. Tapi kalau dipegang ini panas, berarti di dalam juga bisa lebih panas lagi. Karena bodi metalnya ini akan membuat komponen yang ada di dalam mixer seperti terpanggang. Jadi teman-teman perhatikan itu. Jangan dijemur atau jangan ditaruh di ruangan yang bersuhu sangat panas. Mas, gimana kalau mixer saya itu ditaruh di ruangan tertutup, tidak kepanasan, tapi kok rusak juga? Itu kenapa? Oke, di sini teman-teman perlu sangat memperhatikan ya. Benda-benda elektronik itu bisa rusak dengan sendirinya ketika terpapar humidity atau kelembaban udara. Udara yang mengandung air. Nah, ini jauh lebih tajam daripada teman-teman papar langsung misalkan kesiram ya. Permukaan mixernya kesiram air. Mungkin bisa dibersihkan, tetapi kalau dia terpapar udara lembab itu bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam komponen, bahkan layer-layer PCB dari mixer. Jadi ini tips yang paling penting di antara beberapa tips tadi adalah menjaga ruangan ya. Kelembaban udara ini sangat tajam. Kalau dia berhasil memasuki area PCB di dalam mixer, namanya udara kan bebas ya, dia bisa masuk kemana aja. Nah, ketika dia mengoksidasi layer PCB itu adalah papan yang disolder itu ya. Dia kan terbuat dari pertinax dan lapisan tembaga untuk jalur-jalurnya. Kalau dia bisa masuk sampai ke dalam, dia akan membuat jalur tembaga PCB itu mengalami oksidasi dan korosif. Korosifnya tembaga itu dia menghitam kemudian hancur. Kemudian ada seperti putih-putih jamur. Itu adalah tembaga yang berkarat ya teman-teman. Kalau PCB-nya udah mulai jamuran, udah pasti jalurnya akan terputus. Jalur-jalur mixer akan terputus, kemudian ada beberapa fungsi dari mixer akan rusak. Perlu diketahui semua komponen elektronika, nggak cuma mixer, kalau teman-teman naruhnya itu nggak proper, itu akan rusak nganggur ya. Walaupun jarang dipakai kok cepat rusak, berarti tempat teman-teman itu terlalu lembab. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah menyalakan mixer beberapa waktu sekali itu bisa membantu menghilangkan kelembaban udara di dalam mixer. Kenapa? Karena mixer kan kalau dinyalakan dia anget ya. Ketika dia anget, dia mengiringkan udara lembab yang ada di dalam badannya. Ya, baik itu mixer yang seperti ini, mixer yang seperti ini. Kalau dinyalakan dia akan
menghangat. Nah, ketika dia hangat, udara lembab yang mengandung air itu akan kering di dalam mixer. Jadi, semakin sering mixernya digunakan itu semakin bagus. Yang penting nggak kepanasan ya. Ketika dia hangat itu malah bagus, teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang jarang pakai mixernya, ketika dipakai tahu-tahu rusak. Nah, berarti itu dia terserang kelembaban udara. Jadi teman-teman bisa menyalakannya beberapa waktu sekali ya, kalau jarang digunakan. Kalau di masjid biasanya kan rutin dinyalakan ya. Kemudian poin penting berikutnya adalah ventilasi udara dan sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari yang masuk ke ruangan tersebut, itu akan membantu menghilangkan humidity atau kelembaban udara. Nah, ini yang menjadi PR untuk sound system di masjid, karena biasanya tertutup rapat, ruangannya gelap, nggak ada ventilasi udara. Kemudian kalau daerahnya seperti di negara kita itu terlalu lembab, itu cepat bikin peralatan itu teroksidasi dan berkarat. Jadi kalau teman-teman memiliki ruangan yang seperti itu, teman-teman bisa memasang lampu ya. Jadi kalau sound systemnya dinyalakan, lampu pijar ya, lampu pijar yang analog bukan yang LED. Dia akan memancarkan panas dan radiasi ultraviolet. Itu akan menghilangkan kelembaban jamur-jamur dan membantu mengeringkan udara. Ketika soundnya dinyalakan, lampunya ikut nyala gitu ya. Itu juga bisa. Atau teman-teman menaruh yang biasa dijual di supermarket serap air atau silika gel, yang intinya dia akan menyerap udara yang basah tadi, udara yang mengandung air atau kelembabannya yang tinggi. Nah, biasanya serap air dan lain sebagainya itu kalau ditaruh beberapa bulan kemudian, air akan menggenang di bawah permukaan baknya itu. Teman-teman bisa bayangkan sebanyak itu air yang tertangkap di ruangan kecil tersebut. Memang di negara kita ini kelembaban udaranya sangat tinggi. Jadi beberapa komponen elektronika atau terutama PCB itu akan mengalami kerusakan ketika tidak disimpan di area storage yang layak. Makanya kan sekarang banyak yang menjual dry box ya, kotak. Kemudian dia ada sistem penghangatnya. Jadi kalau teman-teman punya kamera digital, kemudian punya berbagai macam aksesori elektronik yang mahal, teman-teman simpan di situ, itu akan aman, tidak akan rusak nganggur. Kalau teman-teman naruhnya di lemari, bisa jadi dia akan rusak nganggur. Kenapa? Karena humidity atau kelembaban udara. Kemudian bagaimana dengan fluktuasi tegangan, Mas? Di tempat saya, daerah saya itu listrik PLN-nya sering naik turun, terutama kalau dari siang ke malam hari itu perbedaannya cukup signifikan. Teman-teman di sini sebaiknya membeli mixer yang dia universal power supply atau auto range. Ada tulisan 110 volt sampai dengan 240 volt. Maka kalau tegangannya naik turun pun si power supply mixernya itu udah bisa adjustment, udah bisa mengikuti. Karena sekarang teknologi switching power supply atau SMPS itu udah berkembang sangat pesat. Teman-teman mau gunakan mixer tersebut di Indonesia yang 220, kemudian negara lain seperti di Jepang yang pakai 110, nggak ada masalah, tetap bisa berjalan. Terus kalau tegangan naik turun pun, biasanya power supply SMPS itu sudah ada regulatornya, jadi bisa mengikuti naik turunnya tegangan dengan aman. Teman-teman nggak perlu nambahin stabilizer atau voltage regulator yang diatur pakai motor otomatis naik turun. Itu sebetulnya nggak perlu, karena SMPS itu udah lebih cepat dari itu, udah bisa ngikutin seperti charger HP kita, kemudian televisi di rumah, itu kan dia power supply-nya auto range ya. Kemudian tips terakhir dari saya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah, teman-teman kalau beli mixer pastikan dia bergaransi dan service centernya jelas. Jangan asal beli murah, kemudian ketika ada masalah teman-teman bingung mau klaim garansinya ke siapa, ke tokonya nolak, kemudian ke mereknya nggak tahu, mereknya itu kantornya di mana nggak tahu, nggak ada nomor HP atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi.
Di sini saya menggunakan mixer recording tech. Kalau ada masalah saya tinggal kontak customer service yang tertera di sini. Ya, di sini ada nomor WhatsApp-nya, kemudian alamat service centernya jelas. Saya tinggal kirim ke sana WhatsApp nomor ini, kemudian mereka akan menganalisa permasalahannya dan merepair sesuai permasalahan mixer-mixer yang saya alami. Kebetulan ini belum ada yang di-repair sama sekali sih, tapi kemarin saya membantu teman-teman yang ada di komunitas ini untuk melakukan klaim garansi dan itu lancar banget sih, nggak ada masalah. Jadi pastikan kalau beli mixer itu bergaransi, service centernya jelas di mana, dan ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi teman-teman nggak was-was kalau di suatu hari nanti ada mengalami kendala mixer. Kemudian beli mixer yang banyak video tutorialnya, karena nanti teman-teman mengoperasikan alat ini bisa jadi ada yang salah atau ada yang belum tepat gitu. Teman-teman bisa menonton video-video tutorial yang ada di YouTube. Semoga tips ini bermanfaat. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Kita bisa konsultasi secara langsung di sana dan nomor WhatsApp saya tertera di halaman depan channel ini. Gabung sebagai member kalau teman-teman pengen bergabung ke komunitas ini. Subscribe biar nggak ketinggalan informasi saya kirim video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.